Anda berpikir, di balik tenang dan indahnya pegunungan yang mengelilingi Ponorogo hari ini, tersimpan darah, air mata, dan amarah yang pernah membakar tanah ini ratusan tahun yang lalu? Bagi sebagian besar orang, sejarah perjuangan melawan penjajah mungkin hanya berkisar pada nama-nama besar di buku sekolah. Namun, di sudut wilayah Kecamatan Pulong, ada sebuah kisah yang sengaja diredam. Sebuah kisah tentang para petani yang nekat menantang moncong senapan infanteri Belanda. Mereka menyebut diri mereka Kampak Patik, sebuah gerakan perlawanan lokal yang sempat membuat Batavia gemetar. Sebelum akhirnya mereka dijatuhkan oleh sebuah siasat yang teramat licik. Hari ini, mari kita menelusuri kembali jejak keberanian yang terlupakan ini. Kita mundur ke masa di mana bumi pertiwi diperas habis-habisan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pulong dengan tanahnya yang subur dan udara pegunungannya yang sejuk adalah surga bagi satu komoditas emas hitam yang sangat digilai di Eropa, kopi. Namun pada zaman itu, bagi rakyat Pulong, kopi bukanlah berkah. Kopi adalah kutukan. Belanda menerapkan aturan yang mencekik leher. Pajak kolonial ditinggikan hingga batas yang tak masuk akal. Belum cukup dengan pajak, sistem monopoli perdagangan kopi pun diterapkan dengan kejam. Para petani dipaksa bekerja memeras keringat di kebun-kebun mereka sendiri. Namun hasilnya, mereka dipaksa menjual kopi tersebut kepada Belanda dengan harga yang teramat murah. Aturannya mutlak dan tak boleh ditawar. Barang siapa yang menolak atau mencoba menjual kopinya ke pihak lain secara sembunyi-sembunyi, hukumannya sangat berat. Kebun mereka akan dirampas paksa dan pemiliknya disiksa atau dijebloskan ke dalam penjara. Di bawah tekanan sepatu laras kolonial, rakyat Patik dan sekitarnya perlahan mencapai titik nadir kesabaran mereka. Waktu itu sebenarnya klasifikasi Kampak Patik itu hanya dalam tanda petik bukan kampak sebenarnya. Jadi karena merasa jengkel terhadap perlakuan Belanda di lokasi ini, akhirnya timbullah niatan untuk melawan. Waktu itu Mbah Marto, kemudian Pak Mbah Cari ini, yang jadi tokoh itu Mbah Marto, Mbah Cari itu, terus Mbah Wiryo itu kepala desa, kemudian ada sekitar 10 orang di lokalan itu yang sangat menginginkan kekacauan itu. Pemicunya adalah waktu itu pajak itu tinggi, kemudian yang laku di luar komoditi itu adalah kopi. Namun demikian sistem yang diberlakukan oleh Belanda, kopi itu dihargai murah dan harus di-store. Akhirnya yang jadi sasaran itu pabrik kopi atau gudang kopi. Nah, di Pulong ini ada gudang kopi, lokasinya di Kesugian. Kesugian, kalau sekarang itu utara Pasar Susugian, di lokasi KUD Kesugian itu lokasi gudang kopinya. Di sana ada satu orang Belanda yang tugasnya sebagai ceker atau pengontrol gudang itu. Nah, yang jadi sasaran itu saat kejadian itu rombongan tapi nggak teriak-teriak, diem aja langsung berangkat. Ternyata ceker Belanda itu sudah melarikan diri, yang ada cuman gudang. Akhirnya ya dijebol, kemudian masyarakat sekitar ngambil kopinya, dibawa lari, terus pulang ke Patik lagi. Di rumah itu rembukan mana lokasi yang ada lagi. Ternyata yang ada di Mbalong, gudang Mbalong. Merencanakan, oke, kita hancurkan di gudang Mbalong. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga berangkatlah ke Mbalong. Melewati sini, Melarak, Karanggebang, Jetis.
Tapi info ini sudah ditangkap oleh Belanda. Akhirnya ya saudara sendiri juga yang menangkap. Lurah Karanggebang itu kan masih keluarga besar dari sini. Itu yang nangkap malah saudara sendiri. Diambil neneng warung, diberi minuman kecubung, dan akhirnya semua pelakunya ketangkap. Ketika semuanya pelakunya tertangkap beserta senjata-senjatanya, akhirnya diketahui ini ada senjata siapa. Ternyata senjata itu yang memberikan Patih Kabupaten Ponorogo. Patih itu klasifikasinya kalau sekarang ya wakil bupati gitu. Akhirnya ketika dibawa ke Ponorogo ketahuan, akhirnya Mbah Patih itu terkenalnya namanya Patih Jlideng. Kalau nggak salah namanya Cokronegoro kedua, cuman anaknya Cokronegoro dia jadi patih. Akhirnya begitu tertangkap, ini pelaku-pelaku yang tokoh pentingnya dibuang ke luar daerah. Mbah Martorejo, Mbah Wiryo, Patih Jlideng itu dibuang ke daerah Sumatera Barat, ke daerah Sawah Lunto sana. Tapi akhirnya setelah 10 tahun di pembuangan itu pulang, kemudian ya kembali normal di kampung tapi sudah tidak menjabat lagi. Nah, ketika meninggal dunia, Mbah Ising tokohnya Kampak Patik, Mbah Martorejo itu dimakamkan di sini, di makam Pulung Merdeka. Kenapa di sini? Karena memang keluarga besarnya ada di sini. Itu sekilas pergerakannya. Hanya 3 hari pemberontakan. Istilahnya sangat sekelumit. Cuman meskipun hanya 3 hari pemberontakan, semangatnya luar biasa. Semangat Kampak Patik itu unik mungkin ya. Jadi di Madiun ada muncul Kampak Patik, di Mojokerto muncul Kampak Patik, di Pasuruan muncul Kampak Patik. Semangatnya yang untuk melawan Belanda itu muncul, ternyata asik. Merampok punya Belanda dibagi-bagikan kayak Robin Hood kalau sekarang ini. Itu semangatnya yang asik. Padahal Kampak Patik sendiri itu hanya 3 hari. Penindasan yang bertubi-tubi tidak membuat mental rakyat menciut. Sebaliknya, tekanan itu justru memadatkan energi perlawanan yang luar biasa besar. Dan sumbu ledak itu akhirnya tersulut di Desa Patik. Melihat penderitaan warganya, 2 sosok pemimpin lokal tidak tinggal diam. Lurah dan Carik Patik pada masa itu berdiri di barisan paling depan. Mereka menolak tunduk. Di bawah kepemimpinan kedua tokoh ini, para petani yang terbiasa memegang cangkul dan sabit kini menyatukan tekad. Gerakan mereka dikenal sebagai Kampak Patik. Mereka tidak lagi bergerak dalam senyap. Amarah yang membara menuntun mereka melakukan aksi nekat. Target pertama mereka, gudang penyimpanan kopi milik Belanda di Kesugihan. Dengan berani, pasukan Kampak Patik menyerbu dan menjarah gudang-gudang kopi tersebut. Hasil jarahan dikembalikan kepada rakyat yang kelaparan. Aksi ini merembet ke beberapa wilayah lainnya. Bagi Belanda, ini bukan lagi sekedar kerusuhan kecil. Ini adalah pemberontakan bersenjata yang mengancam urat nadi ekonomi mereka. Pemerintah kolonial panik. Pasukan bersenjata modern dikirim untuk menumpas Kampak Patik. Namun, medan pegunungan Pulung yang berbukit dan lebat berpihak pada para pejuang lokal. Pasukan Kampak Patik terkenal sangat lincah, cerdik, dan menguasai medan gerilya. Setiap kali Belanda mengepung, mereka lenyap bagai kabut. Setiap kali Belanda lengah, mereka menyerang bagai petir.
Frustasi karena tak kunjung berhasil menangkap para pemimpinnya, Belanda akhirnya menggunakan taktik yang menjadi keahlian utama mereka, kelicikan. Mengetahui bahwa pasukan Kampak Patik sulit ditundukkan dengan kekerasan, Belanda merancang sebuah jebakan. Ketika rombongan Kampak Patik singgah di sebuah warung kopi, si penjual mencampurkan genje atau daun kecubung ke dalam minuman mereka. Tanpa rasa curiga, dalam suasana yang dikira aman, para pejuang Kampak Patik meminumnya. Perlahan, tubuh-tubuh kekar para pejuang itu tumbang. Kesadaran mereka hilang, diganti oleh efek mabuk yang hebat. Dalam kondisi tak berdaya itulah, tentara Belanda merangsek masuk. Tanpa ada perlawanan berarti, para anggota Kampak Patik diringkus. Pemberontakan fisik yang gagah berani itu harus berakhir dengan tragis di ujung cangkir jebakan. Secara militer, Belanda mungkin berhasil memadamkan pemberontakan Kampak Patik malam itu. Namun, ada satu hal yang gagal mereka rampas dari Tanah Pulung, semangat keadilannya. Sejarah lokal mencatat, peristiwa Kampak Patik bukanlah sekedar cerita usang. Gerakan ini adalah bukti nyata bahwa sekecil apapun sebuah desa, setertinggal apapun teknologi mereka, manusia tidak akan pernah tinggal diam ketika hak hidup dan keadilan mereka diinjak-injak. Hingga hari ini, ingatan tentang keberanian para petani patik, ketegasan sang lurah dan carik, serta aroma kopi yang diperjuangkan dengan darah, akan selalu hidup di hati sanubari masyarakat Pulung. Mereka menolak lupa bahwa di tanah ini pernah berdiri para pahlawan yang melawan demi harga diri. Terima kasih telah menemani penelusuran sejarah kali ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kisah berharga ini kepada dunia, dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di penelusuran arsip berikutnya.